Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Hamdi Reza. Pada video kali ini saya akan mencoba sharing informasi ataupun tutorial singkat terkait cara menampilkan data pada aplikasi Tableau. Di mana sebelum saya menampilkan data di aplikasi Tableau, saya akan mencoba membuat data secara spasial terlebih dahulu dengan mempergunakan ArcGIS Pro. Nah, sebelumnya teman-teman, ini saya disclaimer terlebih dahulu, ini bukanlah data asli, melainkan ini saya hanya mengambil data secara on desk dari aplikasi ArcGIS, kemudian saya ambil tagging-taggingnya, kemudian saya hanya memperkirakan ini rumahnya apakah rumah tangga mungkin, atau kantor, ataupun rumah ibadah. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mencoba, sebelumnya teman-teman saya buat project baru, kemudian saya buat satu layar namanya point, di mana untuk datanya itu saya telah mempersiapkan data keterangan kolom keterangan yang sifatnya teks, kemudian koordinat X dan Y. Ini data masih kosong ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mencoba mengambil data terlebih dahulu, misalkan di sini saya create di sini, saya buat misalkan ini titik koordinatnya teman-teman ya. Nah, yang saya isi di sini misalnya ini adalah rumah ibadah. Oke. Nah, ini adalah misalkan ini ya teman-teman ya. Ini saya ambil datanya secara kolektif. Ini saya acak aja nih teman-teman. Dimana di sini saya mengambil data, saya anggap ini misalkan ini adalah rumah pribadi ya teman-teman ya. Oke. Saya tandai di sini. Kalau mungkin kurang jelas, saya klik ikonnya, mungkin saya rubah mungkin seperti ini. Oke. Ini anggap aja nih adalah rumah pribadi ya teman-teman ya. Ini saya tagging mungkin agak banyak mungkin nih, karena nanti datanya akan kita olah secara spasial dengan mempergunakan aplikasi Tableau teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah dipilih ya teman-teman ya. Nah, tadi pertama saya pilihnya adalah rumah ibadah. Kemudian saya pilih selain dari rumah ibadah ini ya teman-teman ya. Switch selection. Ini oke. Kemudian diklik kanan di sini calculate fill. Saya memproses 41 data ini di bagian misalkan ya keterangan ya tadi ya. Nah, ini rumah pribadi. Kutip satu lagi. Oke. Nah, oke, semua sudah muncul rumah pribadi. Kemudian saya pilih lagi di sini. Ini ada nih rumah ibadah lagi. Sini saya isi satu-satu ya. Misalkan ini saya buat nih teman-teman, ini hanya contoh ya teman-teman ya, jangan dianggap ini ya asli ya. Ini misalkan ini adalah perkantoran. Nah, ini oke. Anggap ini adalah komplek perkantoran ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kemudian saya akan saya pilih di sini, klik kanan. Nah, ini kan masih ada yang kosong nih teman-teman, sorry, bagian keterangannya kan masih ada yang kosong. Yang saya pilih di sini bagian keterangan is null. Oke. Yang kosong ini keterangan. Nah, ini saya proses calculate fill ya. Ini kantor. Oke, sip. Nah, di sini teman-teman saya sudah mempersiapkan data di mana di sini ada data rumah pribadi, rumah ibadah, dan satu lagi ini ya, ini masjid tadi ya. Oke, sama ini ada daerah kantor. Oke, langsung saja saya ambil terlebih dahulu titik koordinatnya di atribut tabel, langsung diklik kanan calculate geometry. Silakan teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Di sini saya mengulang dari awal karena saya ingin memastikan konten ini bukanlah data asli. Saya hanya mengambil data secara on desk atau secara spasial saja.
Saya tanda-tandai gitu aja. Tujuannya adalah datanya itu untuk kita ambil nantinya kita tampilkan pada Tableau. Oke, kemudian pilih di view, kemudian geoprocessing. Ini lanjut ke Excel. Sebetulnya ini sudah ada nih konten di konten saya ya, yang sebelum-sebelumnya ya. Baik itu tabel to Excel ataupun Excel to tabel, cara menggambarkan poin. Saya buat misalkan di desktop ya. Tes. Ini ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya klik run. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, pada proses ini saya ingin memastikan kepada teman-teman semua ataupun yang menyaksikan video ini hanya pengambilan data secara acak. Dalam artian saya tidak tahu kondisi lapangannya seperti apa. Di sini saya buat kantor, kemudian ada rumah pribadi, ada rumah ibadah campurnya. Total ada 74. Oke, saya buka Tableau teman-teman. Ini baru ke aplikasi Tableau-nya. Nah, di sini Tableau saya sudah membuat file ini ya. Oke, ini sini sudah saya muncul ya, tes 1 2 3 4 5 6. Oke, teman-teman, setelah kita tadi mendapatkan ini ya, file hasil ekspornya dari ArcGIS ya, teman-teman ya. Dimana di sini tadi saya sudah mendapatkan data yaitu misalkan rumah ibadah, rumah pribadi, dan untuk kantor beserta koordinatnya. Langsung saja di sini saya akan mengeksekusi dengan mempergunakan aplikasi Tableau ya teman-teman ya. Dimana saya mempergunakan Tableau versi public yaitu di 2024-3. Kemudian di sini saya buka dari awal. Saya pilih browse Excel atau di Microsoft Excel ya. Pilih filenya, file yang akan dituju. Nah, ini adalah datanya. Kemudian langsung di go to worksheet. Nah, sebelum kita memulai pekerjaan ya teman-teman ya, pastikan datanya itu sudah sesuai dengan format yang sudah kita atur atau yang kita inginkan. Yang pertama, koordinat X dan Y ini kan masih tanda pagar nih teman-teman, masih dia berupa default. Nah, pastikan terlebih dahulu ini kan koordinat X ini kan longitude ya, sedangkan di sini adalah latitude. Jadi saya rubah terlebih dahulu, klik di tanda pagar, geographic role, kemudian pilih di longitude-nya. Pastikan gambarnya sudah berubah jadi gambar peta atau globe atau gambar bumi gitu ya teman-teman ya. Begitupun juga untuk latitude sama ya. Nah, kemudian kita pilih, kita seret ya teman-teman ya. X ini kita seret di kolom row. Kolom ya di atas ya untuk data X ya teman-teman ya. Y kita seret di row ya. Maaf tadi penyampaiannya ada yang salah tadi teman-teman. Oke, kemudian kita pastikan data yang ditampilkan itu adalah data yang dari tabel ya teman-teman ya. Nah, tadi kan dari yang kita ketahui itu datanya kan seperti ini ya. Nah, ini ada rumah pribadi. Kalau kita filter itu dia keterangan ini terbagi dari 3, kantor, rumah ibadah, dan rumah pribadi. Oke, saya buka lagi Tableau. Nah, kalau kita seretnya di bagian keterangan, maka dia hanya muncul 3 aja nih teman-teman, yaitu kantor, rumah ibadah, dan rumah pribadi. Sedangkan data kita kan tadi banyak gitu. Jadi identitas pembedanya itu adalah di objek ID. Jadi kita ditarik dari keterangan ini, kita hilangkan ya teman-teman ya. Kemudian pastikan objek ID ini berada di tabel atau data yang akan kita tampilkan itu berada di tabel. Saya tarik aja ke atas, udah muncul di objek ID, kemudian syarat di sini di bagian detail. Oke. Nah, ini dia sudah muncul ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat, nah ini seperti ini. Ini tadi yang sudah saya proses sebelumnya dari ArcGIS ya teman-teman ya. Kemudian saya ekspor ke Excel, kemudian muncullah datanya di Tableau seperti ini. Ini kalau kita ingin merubah warnanya, silakan teman-teman pilih di bagian objek color ini bisa warna, kemudian size-nya juga bisa. Misalkan saya pilih di sini ya teman-teman ya. Nah, karena identitasnya banyak ataupun beragam, jadi dia warnanya juga banyak. Jadi di sini kita cukup menampilkan di bagian detailnya saja satu warna, kemudian kita tambahkan di atribut yang lain yaitu bagian keterangan. Syarat lagi di sini.
Nah, muncul keterangan, tapi keterangannya kita bedakan warnanya teman-teman. Nah, ini nampak kantor warna biru, rumah ibadah warna kuning, rumah pribadi warna merah. Kalau teman-teman mau menukarnya ya silahkan ini ya, tinggal dirubah aja ya untuk warnanya teman-teman ya. Oke, ini untuk tampilannya itu sendiri. Kemudian ini adalah sheet 1, misalkan ini peta. Kemudian saya ingin menampilkan datanya berupa tabel nih teman-teman. Nah, saya tambah lagi. Ini kan new worksheet, kemudian ini new dashboard, ini new story. Nah, jadi pada video kali ini saya cukup membahas satu sheet sama dua worksheet aja ya teman-teman ya. Nanti untuk dashboard nanti juga ada nanti. Nah, dengan data yang sama, saya ingin tadi memunculkan peta, ini tabel misalkan. Data aja ya teman-teman ya. Data di sini saya tarik. Tadi kan informasi dari Excel itu kita ingin membagi dia berdasarkan rumah pribadi, rumah ibadah sama kantor gitu kan. Oke, saya pilih di bagian keterangan, klik di sini di bagian kolom. Nah, saya tarik lagi keterangan karena dia sumber datanya dari data yang sama, masih keterangan. Cuma yang di bagian row-nya ini kita menghitung nih teman-teman. Jadi dia kita rubah measure menjadi count. Nah, di sini nampak datanya kalau kita perbesar. Oke. Nah, kalau kita lihat kan nggak nampak ya angkanya berapa ya, kecuali kalau diarahkan mouse-nya. Ini 31, ini ada 2, ada 41. Di klik kanan di sini teman-teman, kalau dia hanya terwarnai satu, pilih select all, kemudian klik kanan lagi, pilih di mark label always show. Nah, ini muncul datanya teman-teman, di mana di sini untuk kantor itu ada 31 datanya, kemudian untuk rumah ada 2, dan rumah pribadi ini untuk rumah ibadah ya, ada 2, rumah pribadi ada 41. Nah, di peta ini juga sama nih teman-teman. Ini kalau kita mau rubah warnanya, misalkan rumah ibadah ya. Nah, klik kanan di sini. Misalkan saya mau edit warna nih. Saya pilihnya mungkin warna yang mencolok, mungkin merah sudah, warna pink mungkin ya. Sama berarti ya, sorry. Warna kuning mungkin. Oke. Di sini nampak ya. Kemudian untuk size juga bisa nanti diatur nih teman-teman. Ini ya. Oke. Besar kecilnya nanti sudah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk labelnya juga bisa nanti tipe tulisannya, ukurannya, fontnya silahkan nanti teman-teman coba atau ini ya menyesuaikan. Ini objek ID-nya kelihatan nomor 47, nomor 65 sesuai dengan objek ID yang ada di Excel. Kemudian koordinatnya juga ada di sini. Silahkan teman-teman kalau klik di sini muncul deh identitasnya. Oke ya. Oke, ini untuk tampilan peta, kemudian ini untuk tampilan data. Kemudian bagaimana caranya kita memfilter data. Nah, cara filter data, jenis tampilan nanti bisa ya teman-teman sesuaikan dengan kondisi jenis datanya. Nah, ini kalau saya mau rubah seperti ini juga bisa, atau mungkin data seperti ini juga bisa. Bebas. Ini karena terlalu kecil ya, jadi mungkin tidak muat tulisan rumah ibadahnya dengan ukuran font yang sama. Seperti ini juga bisa, mungkin terlalu kecil. Mungkin saya rubah ke sini juga bisa. Bebas apa yang teman-teman mau gitu. Di sini jumlah aja pun juga bisa gitu. Tapi mungkin kalau saya mungkin lebih cenderung ke grafik kali ya. Itu ya. Bebas ya. Silakan nanti teman-teman coba sesuai dengan keinginan. Oke. Mungkin di sini juga bisa kali ya. Nah, di sini dia tingkat ketebalan dari ininya mungkin. Tingkat ketebalan dari si baloknya ini. Pokoknya itu bisa ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan data berupa dashboard nih teman-teman. Nah, saya buat di
ya, tadi filter ya, lupa saya tadi. Nah, cara memfilternya itu adalah misalkan saya ingin membaginya itu berdasarkan keterangan. Saya klik kanan di sini, kemudian show filter. Nah, saya bisa memilih saya ingin menampilkan kantor aja, atau saya ingin menampilkan rumah ibadah saja, atau saya ingin menampilkan di rumah pribadi saja. Oke ya, atau ini semua ya. Oke, selanjutnya saya ingin membuat dashboard. Di sini dashboard, di mana dashboard ini kita bisa menggabungkan beberapa atribut data dalam satu tampilan. Di sini peta, saya pilih dahulu itu peta. Ya, lengkap nanti ya, dia akan mengikuti data yang ada di sortiran sebelumnya. Kemudian data ini juga saya akan sort di sini. Saya taruh di bagian mungkin sebelah kanan ini. Nah, kemudian tampilannya bisa dirubah. Saya rubah range ini menjadi otomatis. Nah, kalau dia kurang besar di sini, saya perbesar ya, atau kurang nampak mungkin di sini, tinggal kita tarik aja mungkin di sini ya. Oke. Nah, kemudian kalau di sini kita buat oke, teman-teman nanti bisa ini ya, mencoba nanti fitur-fitur yang ada di tableau ini. Jadi ketika kita sortir, ini kan cuma kantor ya. Kantornya tidak muncul, hanya rumah ibadah. Ini hanya rumah pribadi. Nah, kemudian kita juga bisa ya melakukan filter data yang ada di sini. Diklik di sini, kemudian filter. Oke, itu tadi untuk filter data ya teman-teman ya. Di sini untuk saya menampilkan data kantor, kemudian rumah ibadah, kemudian ada lagi rumah pribadi. Nah, selanjutnya misalkan ini kita tadi telah membuat dashboard nih teman-teman. Nah, tapi kita ingin merubah posisinya ketika ini kan ketika dia berubah satu tampilan, dia kan tidak mempengaruhi si data. Ya kan? Nah, bagaimana caranya dia bisa merubah juga? Caranya adalah diklik kanan teman-teman, di bagian filternya tadi diklik kanan, kemudian apply to worksheet, kemudian I'll using this data source. Jadi ketika saya pilih hanya kantor, nah yang muncul hanya kantor aja. Di sini muncul datanya. Kalau sebentar ya, ini saya munculkan. Saya klik kanan di sini, select all. Tadi ya select all, kemudian make label, kemudian always show. Nah, di sini muncul dia. Nah, kemudian saya pilih ini hanya rumah ibadah dan rumah pribadi, muncul dia seperti ini. Muncul dia seperti ini. Nah, jadi intinya data tersebut bisa berubah-ubah ya teman-teman ya, sesuai dengan jenis filter yang kita aktifkan. Nah, ini tadi. Oke, nah mungkin itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, di mana kita bisa menampilkan data spasial, ya kan, titik koordinat ini teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung datanya ini. Itu mungkin kalau kita buat dalam grafik juga bisa kita kembalikan seperti data tadi. Saya panggil di sini bagian keterangan, ini juga keterangan. Klik kanan, diklik biasa. Measure, count, ini diperlebar, kemudian select all, kemudian klik kanan lagi, mark label, always show, angkanya, ini sheet 3 ya. Nah, kemudian kita tambahkan data sheet 3-nya itu misalkan di sini. Sini mungkin teman-teman. Lebih enak di sini sepertinya. Oke. Nah, jadi ketika kita pilih kantor, atau mungkin rumah ibadah, muncul dia rumah ibadah seperti tulisan di sini. Kemudian hanya rumah pribadi,
warna merah, kantor dan rumah pribadi dan rumah ibadah saja juga bisa. Dia nanti mengikuti nih teman-teman. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh ya, tambah lagi, ketika kita ingin men-scroll-scroll, merubah posisi, kita kan tidak bisa nih merubah atur atas bawahnya. Silahkan teman-teman sambil dipencet tombol shift di keyboardnya atau di laptopnya, pencet shift, maka teman-teman sudah bisa menggesernya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Jika ada kritik dan saran, mohon disampaikan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi yang belajar Tableau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.